Malam Selasa Kliwon, bukan semua orang tahu apa artinya. Tapi orang-orang yang pernah kehilangan akal tanpa sebab biasanya tahu satu hal. Sesuatu memang dipanggil di malam itu. Aku tidak percaya pelet. Aku tidak percaya dukun. Aku bahkan menertawakan orang-orang kampung yang bilang ada ilmu pengasihan. Sampai suatu malam, aku mencium bau melati di kamar kosong. Sampai aku mulai mendengar namaku dipanggil, padahal aku tinggal sendirian. Sampai aku terbangun dengan kuku berdarah dan tidak ingat apa yang kulakukan semalaman. Mereka bilang aku berubah. Mereka bilang mataku kosong. Dan seorang dukun tua berkata pelan, "Kamu bukan diganggu. Kamu diikat." Karena pelet itu tidak selalu membuat orang jatuh cinta. Kadang ia membuat seseorang perlahan menjadi gila. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat dan semangat selalu. Makasih ya udah mampir ke channel Hanya Horor. Ya udah yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Malam Selasa Kliwon itu seharusnya biasa saja. Hujan turun sejak sore, tidak deras, tapi cukup membuat jalanan kampung licin dan sepi. Aku pulang kerja lebih malam dari biasanya. Badan lelah, kepala pening, dan satu-satunya keinginanku hanya tidur. Aku tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua di pinggiran kampung Jawa Tengah. Rumah itu tidak angker. Setidaknya sebelumnya tidak pernah ada kejadian aneh. Temboknya kusam, lantainya dingin, dan di belakang rumah ada kebun pisang yang jarang dibersihkan. Aku membuka pintu, menyalakan lampu, lalu duduk di kursi kayu ruang tamu. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Saat itulah aku mencium bau melati. Awalnya samar, aku pikir hanya perasaanku saja. Mungkin bunga dari tetangga atau aroma dari angin malam. Tapi bau itu semakin jelas, wangi, manis, dan tidak seharusnya ada di rumahku. Aku berdiri dan berjalan ke kamar. Tidak ada apa-apa. Tidak ada bunga. Tidak ada sesajen. Jendela tertutup rapat. Namun bau melati itu tetap ada. Aku mandi, berharap rasa lelah mengusir semua pikiran aneh. Setelah itu aku rebah di kasur. Lampu kamarku matikan. Gelap. Baru beberapa menit memejamkan mata, aku mendengar suara. Pelan, seperti bisikan. "Mas." Aku membuka mata. Kosong. Hanya suara hujan di luar. Aku menarik nafas, mencoba tenang. Mungkin hanya sugesti. Tapi saat aku hampir tertidur lagi. "Mas." Kali ini lebih dekat. Seperti ada seseorang berdiri di samping kasur. Aku bangkit dan menyalakan lampu. Jantungku berdebar keras. Kamar tetap kosong, tapi bau melati itu sekarang sangat kuat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali mataku terpejam, wajah perempuan muncul dalam gelap. Rambutnya panjang, hitam, wajahnya pucat, dan matanya menatapku seolah sangat mengenaliku. Pagi harinya aku bangun dengan kepala berat. Mataku perih seperti tidak tidur semalaman. Yang membuatku membeku adalah saat melihat bekas cakaran di lenganku sendiri. Aku tidak ingat melakukannya. Hari-hari berikutnya lebih aneh. Aku sering melamun tanpa sadar. Kadang duduk berjam-jam menatap tembok.
Di tempat kerja aku lupa tugas sederhana. Aku mulai sering mendengar namaku dipanggil, di jalan, di kamar mandi, bahkan di dalam mimpi. Dan bau melati itu selalu datang menjelang malam. Tetangga mulai memperhatikanku. Ibu-ibu yang biasanya ramah kini berbisik saat aku lewat. Anak-anak berhenti bermain ketika aku muncul. Suatu sore, Pak RT menghampiriku. "Kamu kenapa, Le?" tanyanya hati-hati. "Sejak beberapa hari ini, auramu beda." Aku tertawa kaku. Aku bilang aku hanya kurang tidur. Tapi malam Jumat itu, kejadian yang membuatku benar-benar takut terjadi. Aku terbangun di depan rumah, tanpa baju, dengan tanah basah menempel di kaki. Jam di tangan menunjukkan pukul 3 pagi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di luar rumah. Pintu depan terbuka. Di tanah, tepat di depan pintu, ada jejak kaki kecil menuju kebun pisang. Dan di antara jejak itu, terdapat kelopak melati yang masih basah. Keesokan harinya, aku dibawa menemui seorang dukun tua di kampung sebelah. Aku tidak mau, tapi keluargaku memaksa. Mereka bilang ini sudah keterlaluan. Dukun itu memintaku duduk. Ia menatapku lama, terlalu lama. Lalu ia menarik napas pelan. "Ini bukan gangguan biasa," katanya. "Kamu kena pelet pengasihan." Aku tertawa, tapi suaraku bergetar. "Pelet siapa?" tanyaku. Dukun itu menggeleng. "Bukan siapa, tapi apa." Ia menjelaskan bahwa di malam Selasa Kliwon ada ritual pengasihan yang salah sasaran. Ilmu yang seharusnya mengikat cinta malah mengikat jiwa orang yang tidak dituju. Dan aku adalah korbannya. Dukun itu menatapku sekali lagi dan berkata dengan suara pelan, "Kalau tidak segera diputus, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan kehilangan dirimu sendiri." Dan sejak malam itu, aku sadar satu hal. Yang mengikutiku pulang bukan rasa cinta, melainkan sesuatu yang tidak mau melepaskanku. Sejak pertemuan dengan dukun itu, aku tidak pernah merasa sendirian lagi. Bukan karena ada orang di sekitarku, tapi karena selalu ada sesuatu yang mengawasi. Malam-malamku menjadi tidak normal. Jam tidurku berantakan. Setiap kali matahari tenggelam, tubuhku terasa berat, seperti ada yang menarikku agar tetap terjaga. Jam 12 malam selalu menjadi waktu terburuk. Di jam itu, bau melati muncul lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai melihat bayangan di sudut mata. Kadang seperti rambut panjang menjuntai. Kadang seperti kaki berdiri tepat di balik pintu kamar. Begitu aku menoleh, semuanya menghilang. Tapi satu hal tidak pernah hilang. Bisikan itu. Awalnya hanya memanggil namaku. Lama-lama, ia mulai berbicara. "Kenapa kamu menolak aku? Bukankah kamu juga ingin dicintai?" Suara itu terdengar lembut. Perempuan, tidak marah, justru seperti kecewa. Aku menutup telinga, aku membaca doa, aku memutar suara radio keras-keras. Tapi suara itu tetap ada, bahkan masuk ke dalam mimpiku. Dalam mimpi, aku selalu berada di tempat yang sama. Sebuah rumah kayu tua, dikelilingi pohon pisang. Dan di depan rumah itu,
Perempuan itu berdiri. Kali ini aku bisa melihatnya lebih jelas. Kulitnya pucat, tapi bukan seperti mayat. Rambutnya panjang dan hitam, basah seolah habis keramas. Ia memakai kebaya putih sederhana. Matanya menatapku penuh harap. Aku sudah melakukan semuanya, katanya. Aku puasa, aku berdarah, aku berdoa di malam Selasa Kliwon. Aku mundur. Aku tidak kenal kamu, jawabku. Wajahnya berubah, senyumnya memudar. Kamu pasti milikku, katanya pelan. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Kasurku basah oleh keringat, dan di samping bantal ada sehelai rambut panjang. Aku tidak pernah membawa perempuan ke rumah itu. Kondisiku makin memburuk. Aku sering lupa waktu. Pernah suatu sore, aku sadar-sadar sudah berada di pasar, berdiri di depan penjual bunga melati dengan uang di tangan. Aku tidak ingat datang ke sana. Penjual itu menatapku aneh. "Mas ini tiap hari beli melati," katanya. Katanya buat seseorang. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Tetangga mulai berani bicara. Ada yang bilang aku sering berdiri di kebun pisang belakang rumah tengah malam, menatap kosong ke arah gelap. Ada juga yang melihatku bicara sendiri sambil tertawa. Ibuku menangis setiap kali melihatku. Kami kembali ke dukun itu. Kali ini wajahnya jauh lebih tegang. Ia membawa mangkuk air dan membaca mantra. Air itu tiba-tiba bergetar. Dukun itu langsung berdiri. "Ini bukan pelet biasa," katanya. "Ini pengasihan tingkat berat. Pelakunya sangat ingin kamu." Ia menjelaskan bahwa perempuan itu kemungkinan melakukan ritual dengan media darah dan rambut, ditanam di tempat sunyi di malam Selasa Kliwon. Ilmu itu memanggil makhluk perantara untuk mengikat targetnya. Masalahnya, ilmu itu tidak mengenal penolakan. Kalau ikatannya sudah masuk ke pikiran, kata dukun itu, korban akan pelan-pelan kehilangan identitas. Keinginannya bukan lagi miliknya sendiri. Aku mulai merasakan itu. Aku sering ingin keluar rumah tengah malam. Ada dorongan kuat untuk pergi ke kebun pisang. Setiap kali aku melawan, kepalaku terasa seperti akan pecah. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Suatu malam, aku kalah. Aku berjalan keluar rumah tanpa sadar. Langit gelap, hujan gerimis. Kakiku melangkah sendiri menuju kebun pisang. Di sana, aku melihatnya. Ia berdiri di antara batang pisang. Wajahnya kali ini tersenyum lebar. Di tangannya ada segenggam bunga melati yang sudah kecoklatan. "Kamu datang," katanya, senang. "Aku tahu kamu pasti datang." Aku ingin berteriak, tubuhku tidak bisa bergerak. Ia melangkah mendekat, bau melati dan tanah basah bercampur. Tangannya hampir menyentuh dadaku. Ketika tiba-tiba, aku pingsan. Aku terbangun di rumah dengan tubuh panas tinggi. Dukun itu sudah menungguku. Ia menatapku dengan wajah serius. "Kita sudah hampir terlambat," katanya. "Kalau sampai malam Selasa Kliwon berikutnya, kamu tidak diputus. Jiwamu akan ikut dengannya." Aku bertanya dengan suara lemah. "Kalau gagal diputus?" Dukun itu diam lama sebelum menjawab. "Badanmu akan tetap hidup," katanya. "Tapi yang mengendalikan bukan lagi kamu." Dan malam Selasa Kliwon berikutnya tinggal 3 hari lagi. 3 hari menjelang malam Selasa Kliwon, terasa seperti 3 tahun. Tubuhku semakin lemah.
Aku sering muntah tanpa sebab. Mataku cekung, kadang aku berbicara sendiri tanpa sadar. Yang paling menakutkan, aku mulai kehilangan ingatan tentang diriku sendiri. Namaku sendiri terasa asing. Dukun itu memutuskan ritual harus dilakukan tepat di malam Selasa Kliwon, sebelum tengah malam. Tempatnya bukan di rumahku, tapi di kebun pisang belakang rumah, tempat di mana ikatan itu pertama kali menguat. Malam itu hujan turun pelan, angin dingin, langit gelap tanpa bulan. Aku duduk di tengah lingkaran yang dibuat dari kapur dan bunga 7 rupa. Di sekelilingku ada lilin kecil, menyala goyah. Bau kemenyan bercampur tanah basah. Dukun mulai membaca mantra. Suaranya pelan tapi berat. Setiap kalimat terasa menekan kepalaku. Dadaku sesak, nafasku pendek. Tiba-tiba, bau melati muncul sangat kuat. Angin berhenti, lilin-lilin bergoyang bersamaan, lalu satu persatu padam. Udara terasa dingin menusuk tulang. Dan dari balik pohon pisang, ia muncul. Perempuan itu berdiri beberapa meter dariku. Kali ini wajahnya tidak cantik. Kulitnya retak seperti tanah kering. Matanya hitam, kosong, tapi penuh amarah. "Kamu berbohong," katanya. "Kamu bilang akan menerimaku." Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Dukun itu berteriak membaca doa lebih keras. Ia menaburkan air ke arah perempuan itu. Asap putih mengepul. Perempuan itu menjerit. Suaranya bukan lagi suara manusia. Rambutnya terangkat, seolah ditarik angin yang tidak ada. "Aku sudah mengorbankan segalanya," teriaknya. "Darahku, hidupku, namaku." Saat itulah aku melihat wajahnya lebih jelas. Aku mengenalnya. Ia adalah tetanggaku sendiri, perempuan pendiam yang dulu pernah aku tolong saat motornya mogok. Aku tidak pernah menyangka apa-apa. Aku bahkan hampir lupa wajahnya. Dialah pelakunya. "Aku hanya ingin kamu mencintaiku," katanya menangis. "Aku tidak tahu akan jadi seperti ini." Dukun itu berteriak padaku, "Jangan dengarkan. Kalau kamu ragu, ikatan akan menguat." Tapi aku sudah terlalu lemah. Kepalaku terasa pecah. Suara-suara bercampur. Aku melihat kenangan-kenangan yang bukan milikku. Aku merasakan rasa sakit, puasa, luka, dan kesepian perempuan itu. Tiba-tiba, aku berdiri. Tanpa sadar, aku melangkah keluar dari lingkaran kapur. Dukun itu berteriak panik, "Jangan keluar!" Terlambat. Perempuan itu tersenyum. Tangannya menyentuh dadaku. Saat itu juga seluruh tubuhku dingin. Aku melihat diriku sendiri dari luar. Aku berteriak, tapi tidak ada suara. Dukun itu mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah kain hitam berisi rambut dan tanah. Ia melemparkannya ke api. Perempuan itu menjerit sangat keras. Tubuhnya terbakar dari dalam. Bau melati berubah menjadi bau daging gosong. Api menyala tinggi. Angin kembali berhembus kencang. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Aku terbangun di rumah sakit. Kata dokter, aku pingsan berhari-hari. Tubuhku selamat. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya kembali. Perempuan itu ditemukan meninggal di rumahnya. Kata orang, ia bunuh diri. Kata dukun, jiwanya terikat di antara. Aku kembali hidup normal, katanya. Tapi setiap malam Selasa Kliwon,
aku masih mencium bau melati. Kadang aku berdiri di depan cermin terlalu lama, menatap wajahku sendiri, dan bertanya dalam hati, ini benar-benar aku, atau hanya tubuh yang tersisa? Karena pelet itu memang sudah diputus, tapi tidak semua ikatan bisa dilepaskan sepenuhnya. Cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak semua cinta boleh dipaksakan, dan tidak semua ilmu bisa dikendalikan. Sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor, karena masih banyak cerita yang belum sempat aku ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.